Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembukaan Englund Gambit cukup tajam teman-teman. Jika teman-teman pegang buah putih dan tidak tahu penangkalnya atau tangkisannya, maka bisa jadi hancur berantakan dari posisi buah putih. Partai ini dimainkan oleh Alexander Alekhine melawan Walt Dinger di tahun 1933. Dimulai dari D4 E5, dikali E5, Englund Gambit ini dimulai dan kuda ke C6. Setelah kuda ini ke C6, tentu targetnya mengambil lagi pion yang di E5. Penjagaan di sini bisa pion ke F4 teman-teman, atau kuda ke F3. Baik, langkah partai dia memilih kuda ke F3 dari Alekhine. Menteri ke-7 dengan jelas tetap fokus kepada pion yang di E5 ini akan diambil lagi. Dan Alekhine melindungi dengan gajah ke F4. Jika di posisi gajah F4 ini teman-teman, sebelum dia melindungi gajah F4, di saat menteri ke-7 ini dijawab dengan gajah ke G5, itu sebenarnya lebih baik. Menteri ke B4, kuda ke C3. Ketika diambil pion yang di B2 ini oleh hitam, cukup teman-teman geser ke B2. Artinya apa? Tetap dikembalikan pion satu yang tadi diambil oleh putih, tapi sekarang kuda ke B4 untuk target cek di sini, dan cukup menggeser kuda ke D4 sudah mewakili. Ketika diancam dengan C5 misalnya, maka di sini teman-teman cukup menjawab benteng ke B1. Sudah menghilangkan tekanan yang target cek di C2 ini. Baik, kembali ke posisi di saat menteri E7 ini teman-teman. Alekhine menjawab gajah ke F4. Menteri ke B4 cek. Perhatikan, jika di sini teman-teman tidak betul menjawabnya, maka pion yang di B2 adalah sasarannya teman-teman. Misal teman-teman menjawab dengan ditutup dengan kuda, tentu dipukul gajah yang di F4. Baik, di saat cek di B4 ini, ketika ditutup dengan menteri ke D2, maka akan dipukul pion yang di B2. C3 langkah terbaik di posisi ini, benteng tetap diambil. Satu perwira berat harus hilang dari putih. Kembali ke posisi partai di saat menteri B4. Langkah Alekhine gajah ke D2. Memang sengaja dibiarkan pion yang di B2. Menteri kali B2 di sini, kuda ke C3. Jelas semuanya sudah tercover dan tidak bisa ditembus. Prinsipnya dari putih mengembalikan pion yang sudah diambil di E5 tadi. Gajah ke B4 di sini ciri khas dari Englund Gambit, dan cukup dijawab oleh Alekhine dengan benteng ke B1. Menteri ke A3. Di posisi ini teman-teman, jika Alekhine kuda ke D5, akan datang gajah ke A5 dan benteng ke B5 di sini, gajah kali D2. Jelas bahwa setelah dipukul oleh menteri kali A2 dengan mengancam cek. Di sini cukup dijawab dengan kuda kali C7 cek. Jelas benteng yang di A8 digarpu oleh Alekhine. Kembali ke posisi di saat menteri ini A3 teman-teman. Langkah Alekhine di sini bukan ke D5 kudanya, melainkan ke B5. Gajah kali D2 cek, dilanjutkan dengan menteri kali D2. Menteri kali A2 dengan mengancam benteng di sini, sekaligus cek benteng ke D1. Dan di sini teman-teman, jika raja ini ke D8, maka yang terjadi kuda ke G5 dengan mengancam pion yang di F7 ini. Kuda ke H6 untuk melindungi, walaupun ada menteri yang melindungi, maka di sini dijawab dengan E6. Menteri kali A5 di sini ke A5, di sini menteri kali menteri. Kuda kali menteri
diteruskan dengan E kali F7. Setelah dipukul pion di F7 ini, benteng ke F8 misalnya akan datang kuda ke 6 cek, dan setelah raja lari akan dipukul benteng. Jelas bahwa di sini putih unggul kualitas, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng ke D1, langkah partai, raja bukan ke D8, dia pergi ke F8, teman-teman. Langsung Alekhine memukul pion yang di C7. Benteng ke B8 di sini dilanjutkan dengan E3. Pengembangan gajah terang dari Alekhine ini cukup mengancam pertahanan dari hitam. Menteri ke B2 dilanjutkan dengan gajah ke C4. Menteri ke B4, dan di sini dijawab dengan menteri kali B4. Setelah ini langkah paksa dicek, dipukul oleh kuda, dan C3 dijawab Alekhine. Kuda C6, di sini Alekhine rokade, teman-teman. F6, E6. Ketika dipukul pion ini tentu akan dicek. Dan di sini, teman-teman, D kali E6. Langsung Alekhine memukul pakai kuda, bukan memukul pakai gajah, teman-teman. Gajah kali E6 dan gajah kali E6. Kuda ke E7 dilanjutkan dengan benteng ke D7. Raja ke E8, H4 dijawab Alekhine. Kuda ke D8. Di sini langkah pelik karena dari hitam merasa perwiranya tidak bisa berkembang, teman-teman, dengan mengancam gajah yang di E6 ini. Gajah ke H3, raja ke F7. Dilanjutkan dengan benteng ke D1 dan benteng ke E8. Kuda ke D4, raja ke F8 dijawab hitam. Jelas bahwa di sini perwira dari hitam sudah siap tempur semua. H5 dijawab oleh Alekhine, kuda ke C8. Langkah kuda ke C8 ini sebenarnya blunder, teman-teman. Ketika di sini Alekhine memukul benteng yang di D8, benteng kali benteng, kuda ke E6 cek. Setelah raja ke E7, maka dia harus kehilangan satu perwira, teman-teman. Baik, kembali ke posisi kuda ke C8. Langkah yang dimainkan oleh Alekhine, H6, kuda ke E7 dan H kali G7. Raja kali G7 di sini dilanjutkan dengan kuda ke F5 cek. Di posisi ini, teman-teman, dari hitam menyerah. Kok bisa? Perhatikan, kemungkinan terbaik dari langkah ini ada dua langkah. Pertama, langkah terbaiknya adalah raja ke F7. Akan datang kuda ke D6 cek. Jelas bahwa kena garpu benteng yang di E8. Walaupun dia lari kemanapun, dia tidak langsung memukul dari putih dengan menempatkan gajah ke G4. Setelah gajah ini ke G4, kuda D ke C6 mencoba meloloskan bentengnya, baru di sini dipukul. Baik, kemungkinan yang kedua, langkah terbaik di sini raja ke F8. Setelah raja ini ke F8, tentu tujuannya dengan melindungi kuda yang di E7 ini. Akan dipukul kuda di E7 ini, benteng kali kuda di sini, dan langsung benteng memukul kuda yang di D8. Benteng kali benteng, benteng kali benteng, unggul satu perwira dari Alekhine. Kenapa dia menyerah di posisi kuda F5 ini? Itulah alasannya. Partai ini dimainkan oleh Valentino Capet melawan Paul Keres di tahun 1933. Yang mana partai ini Paul Keres mencoba memainkan Englund Gambit karena dia pegang buah hitam, teman-teman. Dimulai dari D4, E5. Dikali E5, kuda ke C6 dengan target pion yang di E5. Kuda F3 dilindungi dan menteri ke E7. Langsung gajah ke F4. Langkah standar dari teori Englund Gambit. Menteri ke B4 cek. Di sini ditarik mundur kembali kuda gajah ke D2, teman-teman. Menteri kali B2 dan kuda ke C3. Gajah ke B4 di sini
Jika salah penanganan di posisi ini, maka hancur berantakan dari putih teman-teman, karena Englund Gambit cukup tajam. Langkah teori dimainkan oleh KP dengan benteng ke B1. Menteri ke A3, dia langsung mendudukkan ke B3 bentengnya. Menteri ke A5 di sini E3, berniat untuk mengeluarkan gajah terang putih ini. A6 dijawab oleh Keres, gajah ke D3 dan D6. Lagi-lagi dia tidak dipukul pion oleh kuda, melainkan diberikan lagi pion yang di D6. Tapi dari putih juga ingin mengambil inisiatif serangan dengan mendorong pion A3. Bahwa pion yang di A3 ini teman-teman tidak ada perlindungan, hanya satu benteng, jelas kalah power di sini. Dan diterima oleh Keres. Setelah diterima, ini langsung rokade dari KP. Gajah ke B4, kembali lagi ke posisi awal, E kali D6 di sini. Gajah ke E6 mengancam benteng. Karena posisi gajah yang di B4 ini sangat tajam, maka dibuanglah atau ditukar kualitas oleh putih. Kuda kali B4 dan kuda ke E4. Dilanjutkan dengan menteri ke B6 dengan melindungi pion ketika nanti mukul, bukan langsung dipukul oleh hitam karena takut ada cek kuda nantinya. Di sini langsung putih menteri ke A1. Jika di posisi ini jelas bahwa target putih dengan pion di G7. Jika didorong ke F6, maka akan terjadi gajah memukul kuda yang di B4. Menteri kali B4, benteng ke B1. Terjebak di sini posisi menteri teman-teman. Dia langkah paksanya hanya satu pilihan dengan ditukar dengan benteng. Menteri kali menteri sudah mutlak unggul putih di sini. Kembali ke posisi di saat menteri A1 dengan target pion G7. Keres membiarkan pion itu karena susah untuk dibela dengan menaikkan kuda ke D5 lagi. Menteri kali G7 di posisi ini teman-teman dari hitam karena susah untuk dibela benteng yang di halapan, dia langsung rokade panjang. Tapi ternyata teman-teman dari KP tidak memukul benteng yang di halapan ini karena tahu kalau dia pukul benteng ini akan terjebak menteri di dalam. Setelah ditutup dengan kuda seperti ini, menteri harus keteter, nanti posisinya sudah tidak strategis lagi. Baik, kembali ke posisi di saat hitam ini rokade teman-teman. Langkah partai Valentino KP, dia menaikkan simpat. Dijawab dengan kuda G ke F6 dan di sini C kali D5. Setelah kuda kali D5, benteng langsung ke B1 teman-teman dengan mengancam menteri. Tapi Keres bukan melarikan menteri, tapi dia balik mengancam benteng yang di D ke G8, balik mengancam menteri dari putih. Menteri ke A1 lagi dan di sini menteri ke A7 teman-teman. D kali C7 dilanjutkan dengan raja kali C7. Seharusnya di langkah ini Keres tidak memukul dengan raja, melainkan dengan kuda teman-teman. Baik, langsung didatangi cek oleh menteri ke E5. Raja ke D7 di sini. Datang menteri langsung ke D6. Cek. Pilihan terbaik di sini hanya ke E8 teman-teman, dan itu dilangkahkan oleh hitam. Setelah E8, jika di sini dari putih tahu bahwa ada langkah kompleks bersifat kombinasi dengan gajah ke A5, jelas bahwa di sini ada ancaman checkmate. Jika di sini teman-teman ditutup dengan pion B6, akan dipukul oleh benteng. Dan ketika kuda kali B6, tentu di sini langsung di closing checkmate kuda ke F6. Baik, kembali ke posisi di saat raja di E8 ini teman-teman. Kuda ke C5. Langkah partai dijawab dengan B6.
Dan di sini kuda kali e6 teman-teman. F kali e6, menteri kali e6 cek. Dilanjutkan dengan kuda ke e7, ternyata pilihan dari Keres, dan gajah ke c3, menteri ke b7, dengan sekaligus mengintip kemungkinan ketika kuda yang di f3 ini dibuka. Jadi Keres di posisi ini memang hanya mengintip teman-teman. Dan jika di sini benteng kali b6, tentu di sini ada langkah bagusnya menteri ke c8 dan menteri ke e5 teman-teman. Dilanjutkan dengan benteng ke g6, akan datang gajah atau menteri. Di sini ada peluang untuk mukul sebenarnya, tapi di sini lebih baik adalah gajah kali g6. Setelah gajah kali g6 cek, maka di sini h kali g6 dan menteri baru mukul benteng. Sekarang baru diberikan peraduan. Baik, kembali ke posisi di saat Keres ini tersudut. Di sini langsung gajah kali h8, benteng kali h8 dan menteri memukul b6, menawarkan peraduan dari Valentino Capek. Menteri ke d7 karena Keres sudah kehilangan satu perwira, menteri kali a6. Dilanjutkan dengan raja langsung ke d8 teman-teman. Tahu bahwa langkah ini bisa menjebak dirinya dari Keres, tapi karena itu memang pilihan terbaiknya. Gajah ke e2, dilanjutkan dengan menteri ke c7. Di posisi ini teman-teman, jika benteng ke d1 sebenarnya lebih baik ketika raja ini ke e8, menteri ke f6 dan benteng ke f8 untuk mengancam menteri. Langsung di sini gajah ke b5 cek. Dan ini tawarannya harus ditutup dengan kuda, karena langkah paksa. Ketika ditutup dengan menteri tentu dipukul. Baik, kembali ke posisi di saat menteri ke c7 ini teman-teman. Langkah dari putih di sini menteri ke b6, memaksa peraduan karena dia menganggap sudah mutlak. Setelah dipukul oleh menteri karena bersifat memaksa dan dipukul oleh benteng, di sini Paul Keres langsung merebahkan raja, menyerah. Dia terjebak dalam permainan Englund Gambitnya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Robert melawan Henry Grove di tahun 1966. Dimulai dari D4, E5, D kali E5 dan kuda ke C6, kuda F3 dan menteri ke E7. Langkah standar yang dimainkan oleh kedua pemain dalam pembukaan Englund Gambit ini. Dilanjutkan dengan gajah ke F4 untuk melindungi pion yang di E5, menteri ke B4 cek dan gajah ditarik lagi ke D2, menteri kali B2 dengan ancaman benteng yang di A1, kuda ke C3, gajah ke B4 dan benteng ke B1. Di posisi ini hanya satu pilihan dari hitam, yakni menggeser menteri ke A3, benteng ke B3, dan menteri ke A5. Di posisi ini teman-teman, banyak yang bermain adalah A3. Dan jika dipukul, dia tahu pion di A3 ini cukup mengandung risiko ketika nanti dipin oleh menteri. Di partai ini teman-teman, dari Henry Grove memukul kuda yang di C3, gajah kali C3 dan menteri ke C5. Dilanjutkan dengan E3, pengembangan gajah terang berniat untuk rokade dari Robert. Dilanjutkan dengan A6, gajah ke D3 dan kuda G ke E7. Persiapan rokade dari kedua pemain ini sudah sama-sama mengosongkan sayap raja. Dan di sini teman-teman, dari Robert langsung rokade pendek, kuda ke G6 dan menteri ke A1. Jelas target dari menteri ke A1 ini, selain dia melindungi gajah yang di C3, ketika dibukanya nanti pion nih ke E6 akan dipukul pionnya di G7. Dilanjutkan dengan langkah hitam.
langsung rokade pendek. Di posisi ini jika kuda ke G5 langkah putih, maka kuda kali C5 di sini. Gajah ke B4 dilanjutkan dengan menteri ke D5 dan F4. Unggul posisi sekaligus nanti minta tawaran kualitas. Di saat kuda kali D3 teman-teman, akan datang benteng kali D3 sekaligus mengancam menteri. Setelah menteri bergeser, tentu gajah langsung memukul benteng yang di F8. Kembali ke posisi partai. Di saat hitam ini rokade teman-teman, langkah yang dilakukan oleh putih, benteng ke D1 dilanjutkan dengan menteri ke E7 dan gajah ke E4, benteng ke E8, H3, dan di sini langsung benteng ke B8 karena dia ingin membuka gajah terang hitam ini dan dia menjaga pion yang di B7. Gajah kali G6 di sini dilanjutkan dengan H kali G6, gajah ke B2, dan di sini dijawab dengan kuda ke D8. Langkah manuver dari hitam ini teman-teman, membiarkan perwira atau pion ini tetap maju, tapi di sisi lain dia mengintai kemana arah serangannya, baru nanti dia akan menyerang balik tujuannya dari hitam. Tapi setelah dijawab oleh putih, benteng ke D4 teman-teman, dia langsung ke E6 manuvernya kuda. Benteng ke G4 dilanjutkan dengan B5, E4, gajah ke B7, benteng ke E3 dan C5, kuda ke E1 dan G5. Di posisi ini teman-teman, ada langkah bagus sebenarnya, yaitu dengan memindahkan gajah ke C1, tapi di langkah partai dari Robert H4. Dia mengajak pertukaran dan jelas dipukul oleh pion. Dipukul oleh pion ini, benteng ternyata ke H3 teman-teman. Di sini jika dijawab oleh hitam G5 teman-teman, akan datang kuda F3 dan raja ke F8, menteri ke C1. Jelas pion ini tidak bisa dibela. Baik, kembali ke posisi di saat benteng di H3, langkah yang dimainkan oleh Henry Grove, menteri ke D8, kuda ke F3 dan A5. Dia mengabaikan pion yang dijepit di H4 ini, tapi dia lebih fokus ke arah sayap menteri serangannya. Gajah ke C1 dilanjutkan dengan D5. Mengajak pertukaran ini, langsung dipukul pion yang dihampat oleh kuda. D kali 4 dan gajah ke H6. Jelas di sini ketika dibiarkan tetap seperti ini, akan datang kuda selanjutnya ke F5. Karena tahu kemungkinan itu, dia langsung mendorong pion ke G5. Karena jika didorong ke G6 tetap akan dipukul oleh kuda teman-teman. Kuda F5 dilanjutkan dengan E3. Gajah kali G5 di sini sekaligus mengancam menteri, dan jika dipukul ini teman-teman oleh kuda, akan didorong pion ke E6. Misal di sini dipukul oleh kuda, kita praktikkan dari putih tidak akan memukul kuda, melainkan mendorong pion E6, ancaman checkmate. F6 misalnya langkah terbaik, baru di sini langsung dipukul kuda oleh benteng. Setelah dipukul, tentu checkmate tidak bisa dihindari. Kembali ke posisi di saat gajah kali G5 ini teman-teman, langkah partai E kali F2 cek, raja ke F1 di sini, kuda kali G5. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Henry Grove langsung menyerah. Kemana langkahnya? Silahkan di skip video ini. Jika teman-teman mendapatkan posisi itu cukup bagus dari teman-teman, adalah pion ke E6. Di partai teman-teman, di posisi ini dari Henry Grove langsung menyerah. Kenapa? Di sini ada banyak kemungkinan. Ketika didorong pion ini F6, maka yang terjadi tetap seperti tadi, benteng kali kuda dan F kali G5, benteng langsung H8 checkmate. Kemungkinan yang lain di saat E6,
misalnya F kali E6, maka langsung checkmate menteri ke G7. Di sisi lain misalnya ketika analisa terakhir ini agak panjang teman-teman. Ketika misalnya di posisi ini langsung gajah memukul pion di G2, cek akan terjadi benteng kali G2, menteri ke D1, cek. Ini langkah kemungkinan yang mustahil sebenarnya. Tapi untuk menyelamatkan itu bisa terjadi. Menteri kali D1 dan benteng kali E6. Benteng kali G5 cek. Dilanjutkan dengan benteng ke G6. Benteng kali G6 dan F kali G6. Di sini langsung menteri ke D5 cek. Raja ke F8 dan di closing dengan benteng ke H8 checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi E6? 3 analisa terbaik, itulah jawabannya teman-teman. Baik, sekian dulu untuk pembukaan Englund Gambit mematahkan ketika hitam memberikan pion di E5 itu. Maka itulah yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.